أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan terakhir kita masih pada permasalahan as-sulhu bainal muslimin. Dan untuk pertemuan terakhir kita membahas tentang jenis sulh yang diperbolehkan, yaitu Aba Khadir. Sulh yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang kedua-duanya tidak mengetahui berapa jumlah hutang, kadarnya berapa, baik yang berhutang maupun yang menghutangi. Maka jalan keluar dalam hal ini bagaimana, Abdurrahman? Bentuknya bagaimana? Ketika antum disuruh mendamaikan, terus gimana? Udah salaman-salaman, hutangnya untuk aku gitu. Cara damainya bagaimana? Baik, ketika kedua belah pihak betul-betul tidak mengetahui kadarnya berapa, maka hendaknya keduanya berupaya untuk menetapkan suatu jumlah yang dekat dengan hak yang diperselisihkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian saling menghalalkan atas kurang lebih dari jumlah tersebut. Ketika hutangnya berapa tidak tahu, tapi ada, ingat dulu belinya sekian-sekian, di antara 100.000 sampai 200.000 misalnya, tapi pastinya berapa lupa, kedua-duanya lupa. Maka kemudian ditetapkan 150 misalnya, sepakat kedua belah pihak dan saling menghalalkan seandainya ada kurang lebih pada masing-masing pihak. Baik. Dan dalam masalah ini hendaknya seorang betul-betul jujur. Kalau dia memang tidak tahu, hendaknya betul-betul jujur. Jangan sampai dia pura-pura tidak tahu ketika akan mendapatkan kelebihan, misalnya, sehingga menganggap itu sebagai keuntungan. Maka ini sesungguhnya adalah potongan dari api neraka yang akan diberikan kepadanya. Baik, kita masuk pada pembahasan terakhir pada babus sulh. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khashabahu ala jidarih. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang
tetangga mencegah tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Maksudnya yaghriza, yaitu dia ketika ingin membuat atap misalnya butuh untuk melubangi tembok tetangganya sehingga ditancapkan di situ, kemudian nanti ditutup kembali untuk menguatkan. Maka di sini datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tetangga mencegah tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Baik. Sebelum kita membahas hukum tentang permasalahan ini, akhwat, butuh kita ketahui apa kesesuaian hadis ini dengan bab as-sulh. Bab perdamaian di antara kaum muslimin. Dan ternyata akhwan, tidak hanya Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang menyebutkan permasalahan tetangga pada kitabus sulh. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasanya ini hal yang dilakukan oleh kebanyakan fuqaha. Kata beliau dalam Syarhul Mumti', wa innama dzakara al-fuqaha'u huquqal jari fi hadzal bab li'anna al-ghaliba anna an-niza'at allati takunu bainal jiran tuhallu an tariqil musalahah wa lihadza dzakaru ahkamal jiwari fi hadzal bab. Ya, hanyalah para fuqaha mereka menyebutkan terkait hak-hak tetangga dalam bab ini. Bab apa yang dimaksud, Ali? Dalam bab ini yang dimaksud apa? Bab sulh. Kenapa? Karena mayoritas persengketaan yang terjadi di antara para tetangga, yang namanya tetangga akhwan saling bertemu. Nah, ada terkadang ketersinggungan, ada persengketaan, maka hendaknya persengketaan yang terjadi di antara para tetangga itu diselesaikan melalui jalur musalahah. Jalur apa? Jalur damai. Tidak perlu saling menuntut ini dan itu untuk diangkat perkaranya sampai mahkamah dan seterusnya. Tapi bisa ditempuh jalur damai. Nah, apalagi misalnya seperti hal-hal yang berkaitan dengan hak yang mushtarakah, atau perkara yang digunakan bersama. Apakah itu listrik, apakah itu air, atau yang lainnya dari hal-hal yang terkadang menimbulkan niza' ketika itu adalah hak bersama. Maka butuh adanya musalahah, ditempuh jalur damai, dibuat kesepakatan. Lihadza dzakaru ahkamal jiwar fi hadzal bab. Oleh karena itulah para fuqaha menyebutkan hukum-hukum dalam bertetangga dalam bab as-sulh ini. Ini juga isyarat untuk kita dalam bertetangga, akhwan, berupaya untuk menjaga ketenangan, menjaga kedamaian. Tidak saling menghujat, tidak saling menuntut. Adapun kekurangan yang ada pada tetangga itu mesti didapati. Sebagaimana pula mereka akan mendapati kekurangan yang ada pada diri kita. Demikian pula terkadang gangguan, apakah itu suara atau yang lain. Nah, ini kesesuaian disebutkannya hukum dalam bertetangga pada bab as-sulh. Nah, Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara hukum yang berkaitan dengan masalah tetangga satu hadis di sini. Satu hadis. Dan sebelum itu butuh kita ingat bahwasanya hak tetangga di dalam Islam itu besar.
Hak tetangga dalam Islam itu besar. Bahkan Nabi SAW jadikan itu sebagai alamat keimanan seorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa saja yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dhi jarah, jangan mengganggu tetangganya. Dalam riwayat yang lain, falyuhsin ila jarih, berbuat baiklah kepada tetangganya. Baik, kalau kita perhatikan 3 riwayat ini, paling minimal apa? Fala yu'dhi jarah, paling minimal jangan mengganggu. Kemudian tingkatan yang lebih mulia dari itu yaitu ikram dan ihsan. Falyukrim jarah, muliakan tetangganya, dan falyuhsin ila jari, berbuatlah ihsan kepada tetangganya. Sebagaimana ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub. Di antara yang diwasiatkan oleh Allah untuk kita berbuat ihsan dari deretan hamba-hamba Allah setelah kedua orang tua, kemudian karib kerabat, anak yatim, orang miskin adalah apa? Al-jar dzil qurba dan al-jar al-junub. Tetangga dibagi 2 oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Tetangga yang masih dzil qurba, memiliki hubungan kerabat. Ini haknya lebih besar. Selain dia memiliki hak sebagai seorang tetangga, juga hak sebagai kerabat. Kemudian al-jaril junub, yaitu tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya, tapi dia punya hak tetangga. Juga Allah perintahkan untuk kita berbuat ihsan. Juga terkait masalah tetangga, ini merupakan wasiat dari Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus menerus Jibril berwasiat kepadaku tentang masalah tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewarisi harta kita. Kenapa? Karena saking banyaknya wasiat Jibril untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hubungan dalam bertetangga, berbuat baik kepada tetangga. Nah, maka ini perkara penting masyarakat ahli sunnah untuk kita jaga. Apalagi ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, menjaga dalam bertetangga. Karena masalah dalam bertetangga, apalagi di perkotaan, akhwan, itu sangat diremehkan. Terkadang seorang dengan tetangganya tidak kenal. Ini kusur. Ini merupakan apa? Bentuk peremehan terhadap hukum syar'i. Terkadang siapa yang tinggal di samping rumahnya tidak mengenal. Nah, kita yang telah mengenal sunnah, mengenal bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai demikian. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah terkait masalah apa? Meletakkan khasyab. Khasyab itu kayu. Di tembok tetangga kita. Perhatikan dulu dalam ta'liq. Wa hadzal hadits yujizu lil jari an yad'a khashabahu ala jidari jarihi idza ihtaja fi saqfi baitihi lidzalik. Hadis ini
membolehkan untuk seorang tetangga meletakkan kayunya pada tembok tetangganya apabila dia butuh untuk mengatapi rumahnya. Baik, butuh untuk mengatapi rumahnya, butuh untuk meletakkan kayunya di tembok tetangganya. Atau apalagi rumah yang sambung menyambung. Seperti kami dulu kalau ketika di Yaman, rumah sambung menyambung. Ada tanah kecil. Nah, di sana kan cuma pakai tanah, tinggal nyambung, izin, melubangi untuk nyambung, pasang kayu, kemudian bikin atap. Baik. Demikian sambung menyambung rumahnya. Makanya di sini penggambarannya sangat jelas, yaitu tetangga ketika ingin bangun di sampingnya, kemudian ingin nancapkan kayu untuk atap misalnya, atau untuk bikin tembok sampingnya, nancapkan kayu di tembok tetangganya. Maka di sini Nabi SAW membimbingkan agar seseorang tidak melarang tetangganya untuk melakukan hal tersebut. Maka dikatakan dalam ta'liq wala yajuzu lil jari man'uh, dan tidak boleh bagi si tetangga yang diminta izin ini untuk melarangnya, illa kecuali. Nah, mungkin sebagian kita akan berpikir ini tembokku bagus, mau lubangi, mau dirusak, khawatir rusak, atau tembokku nggak kokoh, nanti bisa hancur. Nah, illa idza kana hunaka dararun ala jidarihi, kecuali apabila di sana ada kemadaratan pada temboknya. Khawatir temboknya bisa roboh, temboknya malah rusak karena di baliknya itu sudah buat halus dan seterusnya. Maka ketika khawatir ada darar, falahu man'uh, maka boleh bagi si tetangga ini untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Li hadits la darara wa la dirar. Berdasarkan hadis la darara wa la dirar, hadis yang masyhur, bahkan ini menjadi kaidah di dalam syariat kita. Kaidah la darara wa la dirar. Tidak boleh menimpakan kemadaratan baik tanpa menyengajanya atau dengan menyengaja, apalagi. Akhrajah Ibnu Majah min hadits Ubadah bin Samit. Demikian pula datang dari Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Faqala al-Busiri fi az-Zawaid isnaduhu dha'if wa lahu turuqun ukhra kulluha dha'ifah. Tapi dengan banyaknya turuq ikhwan, saya menunjukkan bahwasanya hadis ini ada asalnya sehingga naik pada tingkatan ihtijaj, bisa dijadikan hujjah, bahkan menjadi kaidah. Baik. Jadi terkait masalah meletakkan kayu akhwan atau menancapkan kayu di tembok tetangga yang disebutkan dalam hadis ini, padanya 3 keadaan kalau kita perinci. Dari keadaan-keadaan tersebut kita bisa menetapkan hukumnya. Yang pertama, fa in kana yadurru bil ha'id li dha'fihi ala hamli lam yajuz bi ghairi khilafin na'lamu. Kondisi pertama, jika kayu yang disandarkan itu atau yang ditancapkan, artinya apa? Meletakkan kayu di tembok tetangga kita. Meletakkan ini kan kadang misalnya kita sedang nebang pohon atau baru merendam kayu, kemudian ada tembok tetangga minta izin untuk disandarkan di situ. Disandari kayu-kayu banyak. Ini juga masuk dalam hadis. Tapi apabila
penyandaran kayu tersebut, peletakan kayu di tembok tetangga, nah itu bermadarat pada apa? Pada temboknya, karena lemahnya tembok itu untuk disandari, bisa-bisa ambruk. Maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Si tetangga yang mau menyandarkan ini dia tidak diperbolehkan, dan boleh bagi yang diminta izin untuk melarang. Ini kata Imam Ibnu Qudamah, lam yajuz bi ghairi khilafin na'lamu. Bagi seorang tetangga tidak boleh meletakkan kayu-kayunya ke tembok tetangganya yang lemah seperti ini tanpa ada khilaf yang kami ketahui. Jadi tidak ada khilaf tentang tidak bolehnya kalau diketahui temboknya lemah. Jangan sampai seseorang kemudian, ini hadis antum menyelisih hadis. Nah, Nabi kan melarang. Nah, saya mau meletakkan kayu di pagar tembokmu, minta izin. Ini pagar tembok saya lemah ini, tidak ada fondasinya, tidak bagus. Ini bisa-bisa ambruk nanti. Antum menyelisih hadis. Nah, disampaikan hadis, antum sampaikan hadis ini. Nah, ini tidak benar. Penerapan hadis yang tidak benar. Kenapa? Karena masuk dalam kondisi pertama dan masuk dalam menimbulkan kemandaratan pada tetangga. La darara wa la dirar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Kondisi yang kedua, wa in kana la yadurru bihi illa anna bihi ghunyatun an wad'i khashabihi alaihi liimkani wad'ihi ala ghairihi. Kondisi kedua, akhwan, apabila meletakkan di tembok tetangga itu tidak bermadarat, hanya saja sebenarnya tidak butuh. Sebab apa? Sebab mungkin untuk diletakkan di tempat yang lain. Mungkin untuk diletakkan di tempat yang lain. Maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, faqala aktsaru ashabina la yajuzu aidan wa huwa qaulu Syafi'i wa Abi Tsaur. Wa li'annahu intifa'un bi milki ghairihi bi ghairi idnih min ghairi hajah. Falam yajuz ka bina'i ha'itin 'alaihi. Maka mayoritas madhab Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Tsaur. Kenapa? Karena kondisi seperti ini berarti mengambil kemanfaatan pada kepemilikan orang lain tanpa izin dalam keadaan sebenarnya dia tidak butuh. Nah, ini juga penting, kan? Sekedar menyandarkan sesuatu ke tembok orang, kan kita ngambil kemanfaatan dari tembok orang itu. Kalau kita tidak butuh, ada tempat lain kita bisa bikin sendiri, dan maka tidak perlu. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, ini menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena mengambil kemanfaatan pada kepemilikan orang lain tanpa izin dalam keadaan dia tidak butuh. Baik. Sehingga hadis tadi dibawa pada kondisi ketiga. Baik. Kondisi ketiga, idza da'atil hajatu ila wad'ihi ala ha'iti jarihi awil ha'it al-mushtarak bihaitsu la yumkinuhu tasqifu biduni fa innahu yajuzu lahu wad'uhu bighairi idzni syarik. Apabila kebutuhan menuntut untuk meletakkan apa? Meletakkan kayu di tembok tersebut, di tembok tetangganya,
atau pada suatu tembok yang dimiliki bersama, misalnya tembok batas pekarangan. Ini kan untuk kedua belah pihak. Baik, di mana tidak mungkin untuk membuat atap kecuali dengan tembok itu, karena untuk kedua belah pihak. Baik, maka dalam kondisi ini boleh untuk meletakkan kayu atau menancapkan kayu di situ, nah walaupun tanpa izin. Dan bagi tetangga yang dimintai izin atau yang temboknya akan disandari kayu tersebut, Nabi SAW Taib mengatakan la yamna'an, jangan dia melarangnya. Taib. Tapi dengan syarat, tetap dengan syarat. Taib, tidak ada darar bagi tembok yang mau disandari tadi. Taib. Kalau ada kemudaratan maka tidak diperbolehkan. Berarti ada dua syarat untuk kondisi ketiga, yaitu apa? Syaratnya memang betul-betul ada hajah, butuh untuk menyandarkan di tembok itu. Bisa di mana tidak dimungkinkan untuk disandarkan di tempat lain, karena apa? Nyambung untuk bikin atap misalnya. Tanahnya sudah nyambung. Baik. Kemudian yang kedua, tidak ada kemudaratan pada tembok yang mau disandari atau ditancapkan kayu padanya. Dan inilah fatwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dulu beliau menegakkan dan memutuskan dengan hal ini ketika para sahabat masih banyak. Baik. Sesuai dengan nas hadis. Nah, berarti dengan ini kita selesai dari bab as-shalah. Yang pada bab ini menunjukkan bahwasanya menjaga hubungan baik dan berusaha menyelesaikan suatu persengketaan dengan jalur yang paling baiknya, itu sangat dianjurkan di dalam syariat. Sangat dianjurkan di dalam syariat. Karena memang persengketaan, demikian pula khilaf, apalagi permusuhan merupakan perkara yang sangat dibenci di dalam syariat kita dan sangat diupayakan oleh syaitan beserta bala tentaranya. Maka wajib atas setiap muslim maupun muslimah untuk menjauh dari hal-hal yang bisa mengundang persengketaan dan permusuhan. Nasallallahu al-afiyata wassalam.